Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Jumat hari ini merupakan hari Jumat terakhir dari bulan Dzulhijjah, bulan urutan ke-12, bulan urutan yang terakhir dalam kalender Hijriah. Tepatnya tanggal 27 bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah, yang berarti insya Allah berapa hari lagi, dan kalau kita perhatikan kalender, hari Selasa akan datang. Semoga kita bisa memasuki tahun baru Islam Muharram 1443 Hijriah. Maka ini merupakan momentum untuk kita membahas refleksi akhir tahun. Memang tidak ada syarat khusus yang mengajarkan itu berbuat apa dalam menghadapi pergantian tahun, tapi kita bisa mengambil ibrah, antara lain melalui riwayat Ibnu Mardaweh dari sahabat Atha yang kita dapatkan dalam kitab Taisir Al-Alil Qadir di Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir, yang menceritakan bagaimana 3 sahabat Nabi bertandang ke rumah Nabi disambut oleh Aisyah, dan kemudian Aisyah menceritakan bahwa di malam itu Nabi sedang bermesraan dengan Aisyah. Nabi memang pandai memanjakan istrinya, terutama Aisyah, tapi endingnya tidak selalu dengan berhubungan badan, tidak selalu dengan berhubungan seksual. Ternyata Nabi saat sedang memanjakan istrinya, saat sedang bermesraan, akhirnya beliau menyatakan, "Dari ini, sekarang tinggalkan aku, lepaskan dekapanku Aisyah. Ata'abbad li Rabbi Azza wa Jalla. Aku ingin mendekat, ingin beribadah kepada Tuhanku Allah yang memang layak untuk disembah, layak untuk didekati, layak untuk dimintai pertolongannya." Maka Aisyah menceritakan Nabi segera menuju kirbah, yaitu semacam bejana, tempat air bersih dan suci bisa untuk berwudu. Walam yukthir subbal ma, kata Aisyah. Tapi Nabi ngirit betul menggunakan air, wudu dengan air yang sangat sedikit, mungkin ngirit, dan itulah syariat dan sunnahnya yang mungkin relevan ya. Kalaupun kita sekarang terlalu banyak air sehingga seolah tidak merasa kalau itu adalah tabdir. Pada syariat dan sunnahnya untuk berwudu menggunakan air sesedikit mungkin. Nah, selesai berwudu langsung Nabi menegakkan salat tahajud, salatul lail. Dan Aisyah menceritakan sejak Nabi membaca takbiratul ihram, Nabi mulai tersekuk nangis. Pada salat malam Nabi begitu panjang dan bagus. Ketika rukuk masih menangis, saat sujud masih menangis, bahkan sejak berbaring menunggu dan waktu subuh, Nabi terus masih menangis. Dan akhirnya ketika masuk waktu subuh, Bilal masuk masjid untuk menunaikan azan subuh, Nabi matanya lebam, bengkak karena baru meneteskan mata yang hampir semalam suntuk, membuat Bilal memberanikan untuk bertanya, "Mayubkika ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Pada Allah telah berkenan mengampuni segala dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Apa kata Nabi? "Wahai ya Bilal, jangan kau tanyakan wahai Bilal, bagaimana aku tidak menangis? Laqad anzalallahu alayya hadhil ayah. Laqad anzalallahu hadhil lailah al-ayah." Padahal Allah telah menurunkan kepadaku pada malam ini ayat yang ternyata adalah 10 ayat terakhir dari surat
Ali Imran yang dimulai dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akal fikiran sehatnya. Siapakah yang Allah maksud dengan ulul albab yang beri label yang begitu luar biasa ini? Maka di ayat berikutnya Allah sebutkan potongan ayat yang menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Itu mereka yang senantiasa banyak mengingat Allah, mengingat akhirat, mendekat, banyak berzikir dalam segala kondisinya, baik dalam berdiri, duduk, bahkan saat rebahan, istirahat dan berbaring pun selalu mengingat Allah, karena sadar hidup ini memang adalah untuk beribadah yang saya terlalaikan dengan semuanya. Maka setelah itu Nabi sampai pernah menyatakan, wailun man qara'aha wa lam yatadabbar fiha. Celakalah, merugilah orang yang baca ayat ini, ayat pertama dari 10 ayat terakhir surat Al-Imran, tapi tidak mentadaburi maknanya. Ada sebuah kesimpulan bahwa ternyata karena ayat yang berbicara tentang pergantian hari, siang dan malam, pergantian waktu, membuat Nabi kita itu menangis begitu rupa sampai hampir semalaman suntuk untuk menjelaskan tentang urgensi waktu untuk tidak disia-siakan. Maka pantas kalau beliau sampai pernah bersabda, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan di mana kebanyakan manusia terpedaya dan tertipu dengan dua nikmat karena tidak pandai mengisi untuk taat, untuk zikir, untuk ingat. As-sihha wal faragh. Pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat memiliki kesempatan atau waktu luang. Maka kita baru merasakan nikmatnya sehat saat kita diuji dengan penyakit, apalagi penyakit yang berat. Dan kita akan merasakan nikmatnya waktu saat kita sudah tidak punya waktu untuk beribadah, untuk ingat, untuk bersedekah, untuk beraktivitas. Saat kita sudah mulai tidak bisa bernafas, apalagi sudah mulai sekarat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya dalam Al-Quran kita tahu ada surat terpendek namanya surat Al-Asr, yang pada pangkalnya Allah sampai bersumpah dengan waktu, wal asr, demi masa, sehingga Imam Asy-Syafi'i sebagai salah satu imam mazhab yang paling populer di Indonesia, yang sudah hafal Quran sejak usia dini, ahli fikih, beliau berkomentar yang kemudian dinukil oleh pakar tafsir Ibnu Katsir, "Lau tadabbarun nas hadis surah lawasi'atum." Lawasi'atum, kalau seandainya manusia mau betul-betul menghayati, memahami, mentadaburi surat Al-Asr ini, surat ini cukup untuk menjadi bekal kiriman tentang urgensi waktu dalam hidup ini untuk ibadah. Dan jika tidak beribadah maka merugi, la fi khusr. Jika tidak surat yang lain pun saya ini cukup untuk menjadi pedoman hidup mereka. Maka ulama ternama dari kalangan tabi'in, Imam sampai pernah menyatakan, wahai manusia seluruhnya, innama anta ayyam, engkau tidak lain merupakan hari-hari. Hidupmu menjalani hari-hari yang dalam sepekan tidak lebih dari 7 hari. Kulama madha yaum, setiap berlalu sebuah hari, madha ba'du. Hakikatnya ada sesuatu yang juga hilang darimu, sesuatu yang urgen dan penting. Sesuatu itu adalah nikmat waktu, nikmat umur, nikmat usia. Maka sebagai kesimpulan, kita semua sadar dan tahu setiap orang akan meninggal, akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apalagi kita sekarang hidup di masa pandemi wabah COVID-19 ini, yang nyata realita kita dapati di antara keluarga, kerabat, tetangga, teman sejawat, banyak yang terpapar, bahkan banyak yang sakit dan kemudian meninggal karenanya. Mudah-mudahan menyadarkan kita semua agar kita tidak menyanyiakan umur kita, nikmat sehat, nikmat waktu kita, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Sehingga sebelum surat Al-Asr tadi, di ujung surat At-Takatsur Allah menyatakan summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu semua betul-betul akan ditanya tentang semua kenikmatan yang telah Allah berikan pada kalian. Sedang pada pangkalnya Allah menyatakan alhaakumut takatsur. Kalau betul-betul dilalaikan
dengan berbangga-bangga dengan harta, dengan tahta dan wanita, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke liang kubur. Semoga kematian yang banyak menerpa umat Islam dan bangsa ini karena COVID-19 menyadarkan kita, kafabil mauti wa'idha, cukuplah kematian menjadi penasihat kepada kita. Kita jadikan pergantian tahun ini sarana untuk muhasabah, untuk banyak mendekat dan ingat, untuk juga banyak beristighfar taubat. Itulah jalan selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu